syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Halo, kembali lagi kita di Renungan Hati Sehat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami kagum akan Engkau ya Bapa, oleh karena kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami mendapatkan anugerah yang sempurna dengan keselamatan yang luar biasa. Karena itu ya Bapa, kami rindu terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Urapi kami Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan pada saat ini kami boleh baca dan renungkan itu dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengembangkan apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, urusan kita dengan Tuhan bukanlah sekedar di hari Minggu saja, yang dimana hari Minggu itu kita ke gereja, 2 jam kita ada di gereja. Bukan itu saja kita berurusan dengan Tuhan. Tetapi kehidupan orang percaya adalah orang yang berhubungan dengan Tuhan setiap detik, setiap saat, seluruh kehidupannya selalu melekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, bahkan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus memiliki ketergantungan yang penuh di dalam Kristus. Kenapa? Karena pusat kehidupan kita adalah Kristus, tidak ada yang lain. Sementara kita berpusat kepada Kristus, di sisi lain kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab. Seperti kita sebagai seorang suami, kita harus bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kita. Sebagai istri mungkin dalam keluarga di rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan mungkin istri karir, dia harus bekerja di luar rumah. Dan anak-anak sebagai pelajar yang sedang sekolah, kuliah, bahkan yang sedang bekerja. Kita sebagai orang percaya bukan saja hanya untuk kita mengejar apa yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, banyak orang berkata, emang hidup kita itu hanya di gereja saja? Artinya bahwa kalau kita ke gereja itu kita emang diberkati. Banyak orang berpemahaman seperti itu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ke gereja itu tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Tidak mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa buat mereka. Karena mereka menganggap ke gereja itu buang-buang waktu. Mending dalam pikirannya dia, mending saya mengerjakan pekerjaan saya. Atau bahkan kalau dalam ibadah-ibadah tengah minggu, ibadah-ibadah wanita, ibadah pria, ibadah pemuda, remaja, mereka menganggap itu adalah sesuatu hal yang buang-buang waktu. Atau bahkan sebaliknya, orang percaya menganggap bahwa ke gereja itu menjadi suatu kebutuhan dan kita tidak perlu bekerja. Atau kita bisa bekerja tapi kita tidak memaksimalkan pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Nah, ini yang banyak keliru yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan orang percaya. Mereka masih membawa kehidupan manusia biasa. Artinya bahwa ada dua pandangan, bahwa kalau ke gereja itu penting, ada yang satu menganggap ke gereja itu tidak penting. Nah, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan berkata bahwa kita adalah ranting-ranting. Ranting itu harus melekat kepada pokok anggur itu. Kalau ranting itu tidak melekat dengan pokok anggur itu, dia tidak akan mendapatkan asupan-asupan mineral dari dalam pokok anggur itu, yang ada di mana dari akar itu dia akan menjalar sehingga sampai kepada ranting-ranting itu. Dan kalau ranting itu keluar dari pokok anggur itu, secara otomatis dia tidak akan berbuah. Kenapa? Karena dia lepas, tidak ada lagi asupan di dalam ranting itu. Begitu juga kehidupan kekristenan kita, pengiringan kita dengan Kristus. Bukan sekedar hanya kita ke gereja, datang 2 jam di gereja, pulang selesai, kita menjadi orang lain. Atau bahkan saya tidak ke gereja, saya akan mengejar sesuatu yang saya impikan. Saya ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, itu adalah hal yang keliru. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya adalah kita adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan, melekat dengan Kristus, sehingga kita mendapatkan asupan-asupan, mendapatkan kuasa di dalam semuanya itu, sehingga kita mampu mengerjakan segala sesuatu dengan berpusat kepada Kristus. Memang sangat sulit untuk kita mengerjakan itu, sehingga kita membutuhkan Roh Kudus untuk membimbing kita. Bagaimana kita tahu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, tidak melekat dengan pokok anggur itu. Boro-boro kita bisa berbuah, menghasilkan daun aja nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak melekat dengan Dia, dengan sumber pemberi asupan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita melakukan berbagai pekerjaan dan kegiatan, kita selalu dalam penghayatan kita ada di hadapan Allah. Artinya
dimanapun kita berada, bukan saja kita ada di gereja, tetapi dimanapun kita berada dalam setiap rutinitas kita, dalam tanggung jawab kita, kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang namanya kita melekat dengan Tuhan. Kita selalu meminta pertolongan Tuhan untuk selalu hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kalau kita terus melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam setiap tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai kepala rumah tangga dalam pekerjaan di luar sana, ibu rumah tangga, bahkan ibu karir, pemuda yang bekerja, kita terus melibatkan Tuhan di dalam segalanya. Sehingga kita akan ada, itu yang namanya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Orang salah pengertian bahwa hadirat Tuhan itu hanya di saat kita berdoa, kita menyembah Allah, kita menyanyi, kita fellowship bersama, kita mengundang hadirat Tuhan. Itu yang namanya hadirat Allah. Bukan, saudaraku yang kekasih. Hadirat Allah itu apabila setiap seluruh kehidupan kita selalu melibatkan Allah di dalam hidup kita. Sehingga hadirat Allah terus ada, terbangun di dalam diri kita. Untuk terbangun, kembali lagi saya katakan dan saya ingatkan, harus kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita terus dibangun di dalam Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kokoh di hadapan Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang puas. Yang harus diingat buat saya dan saudara, bahwa iblis itu ingin membawa kita, ingin menyeret kita untuk kita tidak tinggal atau kita tidak melekat kepada pokok anggur itu. Dengan cara apa? Dia ingin menawarkan sesuatu hal yang memikat hati kita. Saya bisa kasih contoh dengan hal-hal seperti hobi-hobi kita. Mungkin kita memiliki hobi yang menurut kita itu bukan dosa. Tetapi sebenarnya itu kita sudah melukai hati Allah. Kenapa? Karena kita berpusat kepada hobi kita itu. Contohnya, hobi saya dulu itu, saya itu orangnya itu tidak bisa pakai pakaian keluar ya, bukan pakaian rumah ya. Kalau pakaian rumah kan ibu-ibu biasanya senang dengan baju itu terus dipakai. Kalau saya itu, kalau sekali saya ke gereja itu, saya dulu itu sangat, hobi saya itu pakai bajunya itu 1 tahun itu 1 kali. Nggak boleh dalam setahun itu baju itu dipakai 2 kali. Itu contoh lahiriah itu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hobi-hobi itu, hobi-hobi di mana saya risih kalau saya pakai baju itu dalam setahun sudah 3 kali, sudah 4 kali, gitu. 2 kali pun itu dipertanyakan dalam diri saya. Dan itu menjadi kesaksian dalam hidup saya, ternyata itu sepertinya bukan dosa, kan tidak ada yang dirugikan di sini. Saya beli pakaian saya dengan uang saya sendiri. Tetapi pada suatu ketika saya diingatkan oleh Tuhan bahwa semua yang apa yang saya miliki itu adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, bajumu di lemari itu banyak sekali, sedangkan orang di sana sangat membutuhkan makanan. Apakah bisa kamu tidak membeli baju itu dan kamu memberikan itu kepada orang yang membutuhkan? Di situ membuat saya, oh iya, ternyata saya keliru. Kenapa? Karena saya tidak hidup di dalam hadirat Tuhan. Walaupun saya ke gereja, saya mendengarkan firman Tuhan, tapi kedalaman Tuhan ingin kita lebih dalam di dalam Tuhan. Sehingga hal-hal kecil itu kita bisa mengerti dan memahami. Oh, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun orang kan uang kamu kok, iya kan? Itu hak-hak kamu. Tapi ternyata kalau hobi kita itu sudah berlebihan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah cara iblis untuk membuat kita lepas dari pokok anggur itu. Sehingga kita tidak akan menghasilkan buah-buah pertobatan.
Apalagi contoh-contoh yang lain. Hobi-hobi kita yang membuat hubungan kita dengan Tuhan renggang, membuat kita mungkin secara kasat mata kita ke gereja, kita kasat mata kita melayani Tuhan. Tetapi di sisi lain, di dalam pandangan Tuhan, kita sadar nggak kita berkenan sama Tuhan atau tidak? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara yang bisa menjawab itu. Apa yang menjadi hobi-hobi yang membuat Tuhan tidak ikut terlibat di dalamnya, sehingga kita tidak menghasilkan buah. Apa itu hobi-hobi? Bapak-bapak, hobinya apa? Oh, kalau hari Minggu saya mancing gitu kan. Oh, kan saya liburnya cuma hari Minggu. Saya liburnya cuma hari Sabtu. Nah, ada dua pilihan di situ. Hari Sabtu ada persekutuan bapak-bapak contohnya. Hari Minggu ada ibadah raya gitu kan. Hari Minggu bersama keluarga. Ada satu pilihan. Emang salah kalau kita mancing? Enggak salah kalau kita mancing. Apalagi kalau kita mancing terus dapat sesuatu, ikan yang besar kita bawa pulang, digoreng atau dibakar, makan bersama-sama. Tetapi yang salah di sini apabila hobi kita melebihi penyembahan kita kepada Allah, kepada Kristus. Kita melupakan itu. Bahkan hobi-hobi yang lain. Saudara dan saya yang hanya bisa menjawab itu hanya sebagai contoh-contoh kecil saja di dalam bagaimana iblis mencoba menarik kita untuk tidak melekat dengan pokok anggur itu. Seperti zaman saat ini, banyak pengaruh dunia yang membuat kita lepas dari pokok anggur itu. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus hati-hati. Saya dan saudara harus hati-hati. Saya pun yang memberitakan renungan pada saat ini, saya menyadari saya masih sangat kurang. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menolong saya lepas dari jerat-jerat si jahat. Sehingga saya tidak masuk dalam perangkap si jahat ini yang kelihatannya, yang dibungkus begitu indahnya sehingga seolah-olah kita tidak berbuat dosa. Tetapi sesungguhnya kita sudah mulai dilepaskan, kita sudah mulai ditarik untuk meninggalkan pokok anggur itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Artinya, kita tetap fokus kepada Tuhan. Jadi masalah yang sedang kita hadapi, kita tidak menganggapnya sebagai suatu kesulitan. Tantangan pergumulan yang kita hadapi tidak menjadi sesuatu hal yang mengganggu pikiran kita. Kenapa? Karena kita melekat dengan Kristus. Kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari kuasa itu. Kita akan mampu berkata, Tuhan, saya percaya dalam masalah ini, dalam penderitaan ini adalah bagian cara Tuhan untuk membersihkan saya. Membersihkan saya dari kotoran-kotoran yang masih di pemandangan Tuhan masih kotor. Dengan melalui masalah dan pergumulan dan tantangan itu. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mari jangan kita menyerah. Jangan kita menjadi orang yang rendah diri. Jangan kita menjadi orang yang putus asa. Tapi mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah sempat lepas dari hadirat Tuhan, kita lepas dari Tuhan, mari kita kembali. Karena kasih karunia Kristus itu selalu ada bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menghadapi setiap tantangan hidup. Menjalani tanggung jawab kita. Kita libatkan Tuhan di dalam segalanya. Dan kita lawanlah setiap masalah hidup dengan kekudusan kita. Karena setiap orang yang melekat dengan Kristus, dengan pokok anggur yang benar itu, dia pasti akan memiliki kehidupan kekudusan di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang percaya tidak langsung jadi orang kudus, tidak. Tapi melalui proses waktu, proses melalui tantangan, ujian hidup, bagaimana kita bereaksi, di situ kita akan diarahkan oleh Roh Kudus dalam firman Tuhan.
untuk menggiring kita, untuk menyadari, oh iya ternyata saya lagi dibentuk Tuhan melalui proses ini. Saya lagi dibersihkan oleh Tuhan, agar supaya saya benar-benar murni di hadapan Tuhan. Sehingga kalau saya ke gereja bukan karena saya melayani. Saya ke gereja bukan saya dilihat oleh Pak Gembala atau oleh diakon atau seluruh jemaat, tidak. Tetapi saya ke gereja karena ucapan syukur saya kepada Tuhan. Karena kehidupan saya yang melekat dengan Tuhan. Mau siapapun yang memimpin khotbah, kita tidak akan melihat pemimpinnya, kita akan melihat firman-Nya. Kenapa? Karena kita melekat dengan Dia. Dan di situ ada kekudusan Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga perkara-perkara kecil akan hilang. Dan perkara-perkara yang besar akan dijadikan kecil dan kita menganggap itu sebagai suatu proses perjalanan hidup kekristenan kita. Dan pada waktunya, waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, padanya lah ku berkenan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus supaya berbuah banyak. Di sini dibutuhkan ketekunan. Banyak tarikan yang membuat kita keluar dari hadirat Tuhan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, hobi-hobi kita yang dipakai iblis untuk menarik kita. Tetapi mari kita terus tetap tinggal di dalamnya, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sempurna dari Tuhan, yaitu perubahan kodrat dari manusia lama kepada manusia baru. Dan kita akan menghasilkan buah-buah. Mungkin buah kita masih kecil, masih bertumbuh, masih ini, dan akan menjadi buah yang matang. Buah yang matang itu, kalau kita lihat mangga, kalau mangga itu matang dan dilihat orang itu akan dilempar dengan batu. Artinya apa? Kita harus siap bahwa kalau kita menghasilkan buah, pasti iblis juga tidak tinggal diam. Dia ingin meraih kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, kita akan mampu memfilter segala sesuatu dan kita akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dan tanpa kita sadari, pergumulan, tantangan, masalah, ujian hidup yang berbentuk apapun itu, kita tidak akan melihat itu lagi. Tapi kita akan melihat dan memandang Yesus Kristus Tuhan sebagai pertolongan satu-satunya. Sebagai Tuhan yang sempurna, mengurapi, menolong. Dan kita akan mampu berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Kami tidak mampu bertumbuh sendiri. Kami tidak mampu berbuah sendiri. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami membutuhkan Engkau. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang banyak. Kami boleh menarik jiwa-jiwa. Sebagaimana Engkau menyelamatkan kami. Kami rindu juga Tuhan, orang di luar sana boleh diselamatkan. Dan pakailah kami Tuhan, melalui talenta karunia potensi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima kuasa-Mu. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Dan kami mau melangkah dengan iman bersama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku datang dengan syukur.